Saya lanjutkan kawan dengan sharing video saya yang sebelumnya, di mana saya menyebut sebagai teknik ekstrim untuk tumbuhan. Jadi teknik ekstrim untuk tumbuhan tentu saya sebagai penghobi, pecinta tanam tanaman di lahan luas ataupun di lahan sempit di lantai satu seperti ini. Apalagi dengan pot median. Pertama yang biasa kita lakukan dengan ekstrim, matahari, di mana matahari itu bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan hias kita di pot agar tumbuhan itu dalam fase-fase pertumbuhan, fase vegetatif menuju fase pembungaan atau fase-fase generatif. Itu sering saya sharingkan dari video-video saya yang telah lalu. Kemudian yang kedua, kita bisa lakukan ekstrim pada nutrisi air, yaitu pengurangan suplai air dengan cukup terik matahari, sehingga tumbuhan itu juga merubah organ dari tumbuhan itu sendiri, karena ada sel-sel yang terhambat untuk pertumbuhan vegetatif, akhirnya tumbuhan menuju fase-fase generatif. Kemudian yang ketiga kawan, bisa kita lakukan dengan ekstrim median, di mana perakarannya sengaja kita tonjolkan. Akhirnya perakaran tersebut memang terpenuhi unsur sel oksigen, tetapi kalau dengan terlalu terbuka di lahan yang terbatas seperti di pot, tumbuhan kita itu akan mengalami gangguan pada akar, sehingga akar pertumbuhan yang memicu pertumbuhan, baik pertumbuhan dari ranting, dahan atau organ termasuk daun, akan terhambat. Akhirnya terbentuk sel-sel calon-calon pembungaan. Kemudian dengan inovasi pemupukan, yaitu dengan obat-obat yang mengandung kadar-kadar nutrisi lainnya, sehingga ataupun dosis-dosis yang berlebihan, sehingga akar tumbuhan itu justru akan menuju atau terhambat pada pertumbuhan fase-fase vegetatif, akhirnya akan menuju ke fase generatif. Tapi yang jelas dari beberapa teknik tentang ekstrim rawatan untuk tumbuhan di pot agar menuju dalam fase pembungaan itu tetap pada akar kawan. Jadi akar sendiri itu kadang-kadang bisa berkembang terlalu pesat ke pertumbuhan seperti organ, kemudian ke pertumbuhan pemunculan pembungaan. Pentingnya saya fokus pada perakaran kawan, agar sahabatku memahami. Sebab untuk bertanam di lahan sempit atau di pot itu kadang-kadang kalau kita betul-betul tidak bisa merawat dengan baik tentang perakarannya, tentu kita cuma mendapatkan tanaman, kemudian tanaman itu musnah setelah dalam fase-fase pembungaan. Contohnya seperti ini. Yang pertama-tama terus mengetahui kondisi dari tanaman itu sendiri, juga media tanam ini penting. Kita lihat untuk kreatif di lahan sempit, di pot atau di lahan tanah luas, hendaknya menggunakan media tanam yang sehat, di mana media tanam yang sehat itu tentu kita dapati perakaran tuh menempel erat seperti ini, tidak jatuh. Ini media tanam yang saya pergunakan para sahabatku, jadi nampak jelas sekali. Jelas tampak sekali pertumbuhan seperti ini kawan. Kesehatan tanaman itu sendiri juga ditentukan oleh akar, juga media tanam. Untuk dalam rawatan vegetatif care teknik harus dimulai dengan tanaman yang sehat, di mana perakarnya tampak sekali juga media tanamnya mencengkeram erat. Jadi kalau kreatif di pot jangan sampai
menggunakan media tanam yang tidak mencengkeram erat perakarannya seperti ini. Juga yang kedua kawan, sudah kita persiapkan ranting kawan. Di ranting ini akhirnya juga akan menuju shutdown teknik 90 sampai 180 derajat. Ini penting kawan. Jadi koleksi seperti ini tidak banyak saya punyai. Ini penting di persiapan awal agar tanaman kita selalu sehat. Kalau dengan ekstrim median tentu saja kawan, kalau kita mampu menghambat perakaran yang seperti ini dengan cara pengurangan suplai nutrisi air, kemudian dengan cara suplai sinar matahari yang terlalu terik, kemudian semuanya itu akan membawa tanaman itu kadang-kadang berubah sistem, di mana dari sistem pertumbuhan perakaran ini akhirnya akan berkembang ke pertumbuhan generatif. Tentu saja generatif yang terus-menerus pada tumbuhan dengan tempat yang terbatas juga akan membawa efek yang buruk, tumbuhan juga akan musnah. Perlunya keseimbangan kawan. Tetapi paling tidak kita hobi di sini di lahan yang sempit, kebanyakan rata-rata fokus untuk memunculkan bunga pada tumbuhan uwer jambu. Tentu para penghobi tentu akan lebih menyukainya. Tetapi kita juga memberikan rawatan walaupun dalam siklus fase yang normal, vegetatif generatifnya tetap dalam seimbang dan siklus yang normal. Beberapa tumbuhan saya di pot kawan, saya bentuk menuju fase-fase generatif dalam penataan media yang seimbang. Terus kita lakukan rawatan, kita sesuaikan juga mengenai pruning ranting-rantingnya.